Guru yang menguasai AI akan memiliki kekuatan super untuk mendidik dengan lebih efektif. Bayangkan seorang guru dengan kekuatan super. Mereka yang bisa menyiapkan soal ujian dalam hitungan menit, menjelaskan konsep rumit dengan cara yang paling mudah dipahami muridnya, dan masih punya waktu untuk hal yang paling penting. Mereka juga benar-benar hadir untuk siswanya, secara manusiawi. Itu bukan khayalan. Itulah gambaran yang ditawarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pesan terbarunya yang ditayangkan melalui akun YouTube resmi Sekretariat Wakil Presiden. Gibran membuka pesannya dengan satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, dunia sedang berubah sangat cepat. Literasi yang dulu kita kenal, yaitu baca dan tulis, kini bertransformasi menjadi literasi digital. Dan puncak dari seluruh perubahan itu adalah kehadiran kecerdasan artifisial atau AI. Dengan tegas, Wapres menyatakan, kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekadar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Kalimat itu bukan retorika kosong. Itu adalah panggilan nyata, khususnya bagi para pelajar dan guru di seluruh Indonesia. Untuk para pelajar, Gibran punya pesan yang sangat jelas. AI bukan alat untuk bermalas-malasan. AI harus dipandang sebagai alat untuk mempercepat proses pembelajaran, semacam asisten pribadi yang membantu mencari data, menguasai bahasa asing, bahkan menyederhanakan rumus matematika yang paling rumit sekalipun. Tapi ada catatan penting yang Wapres tekankan. Penguasaan AI tidak boleh sampai mengikis daya kritis generasi muda. Teknologi ini harus tetap dipakai untuk memantik kreativitas dan mempertahankan kemampuan berpikir secara mandiri. Singkatnya, gunakan AI sebagai asisten, bukan sebagai pengganti otak. Dan kabar baiknya, banyak teknologi AI canggih yang kini bersifat open source, ilmunya gratis, kodenya terbuka, dan bisa diakses siapa saja. Tidak ada alasan untuk tidak mulai belajar hari ini. Nah, ini bagian yang paling menarik, terutama bagi para pendidik. Gibran menegaskan bahwa guru yang mampu memanfaatkan AI akan memiliki kekuatan super dalam mendidik siswa secara lebih efektif. Kekuatan super, maksudnya apa? AI bisa membantu sisi administratif guru, membuat pertanyaan ujian, menyajikan penjelasan yang lebih sederhana dan menarik bagi murid, serta memberikan contoh kasus yang membuat materi lebih mudah terserap. Dan dampaknya luar biasa. Dengan beban administratif yang berkurang, para guru justru punya lebih banyak waktu untuk menyentuh sisi humanis dan karakter murid-murid. Itulah yang tidak bisa digantikan oleh AI, kehangatan, kepedulian, dan keteladanan seorang guru. Dan justru di sanalah guru bisa bersinar, ketika pekerjaan teknisnya sudah dibantu teknologi. Gibran tidak hanya berbicara kepada guru dan pelajar. Orang tua pun mendapat bagian penting dari pesannya. Jangan sampai anak-anak kita terbang tinggi dengan teknologi, tapi kita sebagai orang tua tertinggal di bawah dan tidak tahu apa yang mereka akses, begitu kata Gibran. Ini bukan soal menjadi ahli teknologi dalam semalam. Ini soal tidak menyerah untuk terus belajar agar orang tua bisa tetap hadir, relevan, dan mampu mendampingi anak-anak di era digital yang terus bergerak maju. Satu hal yang selalu diulang Wapres Gibran dalam setiap pesannya soal AI, teknologi tanpa etika bisa menjadi bencana. Gibran menekankan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam penggunaan AI agar tidak disalahgunakan untuk menyebar hoaks, melakukan plagiarisme, maupun melanggar privasi orang lain. Indonesia bahkan telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology dari UNESCO untuk mengukur kesiapan tata kelola AI nasional ke depan. Artinya, ini bukan sekadar imbauan moral. Ini adalah agenda serius di tingkat negara. Kuasai teknologinya, pegang teguh etikanya. Mari kita jadikan AI sebagai jembatan menuju Indonesia yang lebih maju, lebih cerdas, dan lebih bermartabat. Itulah pesan Wapres Gibran. Bukan ajakan untuk takut pada AI, bukan pula ajakan untuk menyerahkan segalanya pada teknologi. Tapi ajakan untuk menjadi penguasa, bukan sekadar penonton,
di era yang paling transformatif dalam sejarah manusia.